Ya, perkenalkan, saya Ronaldo akan merepresentasikan isi dari seminar KP saya, itu adalah sistem audiofon pada apartemen 3L Podomoro City Deli Medan. Jadi tempat saya pada perusahaan kerja Prat itu ada pada perusahaan yang bernama PT Sabta Kencana Karisma Jaya. Perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa perancangan listrik arus lemah atau biasa yang disebut sebagai kontraktor listrik. Tidak hanya itu, perusahaan juga menghasilkan beberapa instrumen arus lemah yang penting di mana dapat diperjualbelikan maupun sebagai nilai jual tersendiri saat melaksanakan pemasangan pada proyek. Kemudian berikut adalah berikut adalah struktur organisasi pada perusahaan ini dengan set project Podomoro City Deli Medan, yaitu yang dikontrol atau dikendalikan dari proyek manajer yang dengan nama Pak Denny, kemudian disambung ada punya bawahan site manager yaitu Pak Jeffrey dengan kisi Pak Warsono dan engineeringnya Pak Darwanto. Jadi itu di sini tuh struktur organisasi itu dapat berubah seakan-akan perubahannya itu diakibatkan pada kinerja atau kualitas setiap karyawan yang ada pada perusahaan tersebut. Produksi serta bidang perusahaan. Jadi itu produksi serta bidang perusahaan yang dinaungi di perusahaan ini itu pertama CCTV, yang kedua itu MITV, yang ketiga itu audiophone, yang keempat itu fire alarm, kelima speaker, keenam access lift, dan terakhir itu sensor rokok dan panas. Latar belakang. Kita dapat mengetahui sendiri, pada era globalisasi ini, hampir di setiap kota-kota besar sudah terjadi pembangunan besar-besaran. Hotel, mall, maupun apartemen sudah sangat ideal sekali untuk menjadi investasi para pengusaha. Untuk itu, perusahaan menawarkan dalam pemasangan atau perancangan sistem arus lemah pada bangunan tersebut dengan kualitas yang sudah berdiri sejak 12 tahun yang lalu. Ya, menurut saya ini adalah suatu terobosan yang sangat baik, di mana tidak hanya pada hotel, mall, maupun apartemen, daripada properti-properti ataupun rumah sakit ataupun gedung-gedung lainnya itu sangat membutuhkan implementasi atau pemasangan aplikasi dari pengaplikasian sistem arus lemah. Kemudian itu identifikasi masalah itu terbagi tiga. Yang pertama adalah bagaimana sistem pembagian tegangan pada setiap audiophone sehingga dapat berjalan dengan baik. Kedua, bagaimana cara pengalamatan audiophone pada setiap kamar. Yang ketiga, bagaimana tahap-tahap pemasangan setiap audiophone. Kemudian adalah alokasi personal deskripsi. Jadi di sini saya berikut teman-teman satu kelompok saya itu mempunyai supervisor bernama Bapak Juli Francis Susyotonga. Dia mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut, yaitu memberi jadwal kepada setiap mahasiswa KP serta membimbing mahasiswa ketika dalam lapangan. Jadi jadwal-jadwal kami itu selalu random tiap paginya. Jadi kami akan dikasih jadwal akan dialokasikan kepada manpower atau skill yang mana. Tapi ketika kami sudah diarahkan untuk membidangi pada satu hal, terbagi dari tiga, yaitu saya itu membidangi sistem audiophone pada apartemen 3L, baru Febrian itu membidangi pembagian sistem akses pada apartemen 3L, kemudian terakhir itu Yosua Philip itu membidangi di bagian sistem fire alarm pada apartemen 3L. Audiophone. Audiophone merupakan suatu alat bantu dalam berkomunikasi antar kamar maupun antar lantai yang mempunyai tingkat keamanan yang cukup baik. Hal itu dikarenakan sistem komunikasinya tidak sembarangan dan tetap dapat dipandu sehingga tidak akan terjadi pemanipulasian serta penipuan dalam berkomunikasi. Jadi alasannya itu pemakaian audiophone pada apartemen itu adalah karena owner itu sangat mengedepankan yang namanya adalah security atau keamanan. Jadi apa yang harus dilakukan owner dalam menerapkan keamanan, yaitu owner mengarahkan pada kontraktor untuk memasang audiophone. Jenis dan spesifikasi audiophone. Jenis audiophone yang dipakai adalah buatan Amerika dengan merek Vermax, yang dibuat dengan bahan plastik ABS dengan lapisan bertekstur yang mudah untuk dibersihkan dengan perlindungan ultraviolet untuk kelihatan yang lebih terhadap matahari. Kemudian, alasan khusus perusahaan memakai jenis ini yaitu instalasi sistemnya dapat disederhanakan, yang tidak menggunakan kabel panggilan rumah. Panggilan tersebut dilakukan dengan transmisi kode panggilan digital yang dihasilkan oleh penguat ADS. Untuk pemasangan ini juga digunakan cara yang baru, yaitu dengan menggunakan kabel UTP, Cat 5 kabel atau 3 kabel pas koaksial. Hal itu memungkinkan kita untuk dapat dipakai ke setiap kamar sampai ke unit penjaga. Dan terdapat jarak maksimum untuk setiap lantai itu adalah 200 meter.
single line diagram pada sistem audiofon apartemen Purworejo City di Medan. Jadi berikut adalah single line diagram yang diterapkan pada tower 3L. Jadi fungsi utama dari diagram ini kita tahu adalah sebagai garis tunggal yang menunjukkan rating dan kapasitas peralatan listrik dan konduktor sirkuit serta perangkat proteksi. Ada notes, setiap SLD hanya menjadi patokan dan tidak sepenuhnya terimplementasi pada lapangan. Jadi sesuai dengan pengalaman saya ketika saya merancang turut membantu pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah setiap diagram yang ada itu pada implementasinya tidak sepenuhnya dapat terikuti. Hal itu dikarenakan sistem wiring yang ada pada apartemen itu cukup ribet dengan sistem panel yang sempit, sehingga menurut saya faktanya ketika berada pada lapangan itu banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan diagram. Akan tetapi pengkabelan tetap akan tersambung. Sistem wiring tetap tersambung seperti yang ada pada gambar seperti diagram, tetapi tempat serta seluruh instrumen pada simbol-simbolnya ada yang tidak teraplikasi. Terdapat simbol khusus yang ada pada single line diagram itu seperti yang pertama itu 2409 itu artinya yaitu adalah ADS MDS decoder, simbol kedua 2405 yaitu adalah MDS central unit, ketiga adalah simbol 4813 yaitu adalah power supply 12 volt DC, kemudian yang keempat adalah simbol 4830 adalah power supply 18 volt DC, yang kelima adalah JBAP itu adalah junction box audiophone, yang keenam simbol 7301 adalah audio digital city panel, dan terakhir adalah simbol 2379 itu adalah MDS digital to access switcher. MDS decoder. Decoder MDS atau ADS adalah suatu modul guna mengkonversi sistem MDS menjadi ADS. Satu ADS atau MDS decoder dapat digunakan untuk satu lantai yang berisikan 25-27 kamar pada setiap kamar berbeda. Jadi, fungsi pada decoder ini sederhananya adalah sebagai alat pengalokasian atau pengalamatan daripada GF ke tiap lantai. Kemudian adalah MDS Central Unit. MDS Central Unit adalah pengontrol MDS audiophone untuk mendapat akses agar masuk ke SIM control. Tidak hanya itu, terdapat beberapa fungsi khusus, yaitu pertama adalah mengangkat kendali untuk penghuni dan pengunjung, dan yang kedua adalah interkomunikasi antara unit penjaga gedung dan petugas khusus lainnya. Jadi berikut adalah suatu pengontrol dari decoder-decoder yang ada di atas dan ditempatkan hanya pada ada lantai GF. Di lantai di atas tidak ada lagi. MDS Central Unit hanya di lantai GF yang terhubung langsung dengan nanti ada namanya access switcher yang mempunyai aliran khusus atau sambungan khusus langsung ke unit penjaga. MDS digital to access switcher. Nah, ini tadi yang saya sebutkan sebagai penghubung dari unit penjaga ke si central unit. Nah, berfungsi sebagai penghubung untuk lebih dari satu panel atau unit ke pusat MDS. Keberadaan switcher ini hanya ada pada lantai GF saja, karena dia hanya sebagai penghubung dari si unit penjaga yang ada pada lobi ke panel JBAP pada GF, yaitu adalah yang dalamnya itu adalah MDS Central Unit. Kemudian ada audio digital city panel. Ini berperan cukup penting dalam sistem audiophone, yakni gunanya sebagai alat komunikasi penghuni dengan pengunjung, yang dimana penghuni akan mempunyai tingkat keamanan yang cukup baik. Jadi seperti yang kita tahu, bahwasanya setiap owner itu mempunyai suatu kemauan terhadap kontraktor, di mana si kontraktor diarahkan agar mempunyai tingkat keamanan yang cukup tinggi. Jadi sistem audiophone itu mempunyai keamanan yang cukup tinggi. Di samping dia hanya bisa menelpon terhadap unit penjaga, tamu yang datang kepada apartemen juga akan dapat berkomunikasi langsung dengan penghuni, sehingga penghuni tidak perlu untuk capek atau turun untuk melihat siapa yang datang ke apartemen. Jadi di sini nanti itu setiap tamu yang datang ketika ingin menemui si penghuni kamar, maka diharuskan untuk berkomunikasi dulu lewat audio digital city panel.
hasil dan pembahasan. Itu adalah pertama ya pemasangan audiophone pada setiap kamar, yang kedua pengalokasian sistem audiophone, yang ketiga junction box audiophone pada lantai GF, baru yang keempat junction box audiophone pada lantai 1. Pemasangan audiophone. Pada tahap pemasangan, mahasiswa diharapkan memperhatikan setiap titik-titik yang telah di-marking agar hasilnya dapat sesuai dengan yang didesain. Jadi ya yang seperti pada pengalaman saya, ketika kami diarahkan untuk memasang suatu audiophone, kami diharapkan itu selalu memperhatikan titik-titik marking. Yang dimana titik-titik marking itu sudah ada sejak tahap pembobotan. Apa gunanya marking? Yaitu supaya pemasangan akan lurus sesuai dengan apa yang didesain. Jadi tidak akan bengkok dan pengkabelan juga akan lebih pas pada titiknya. Kemudian namanya junction box audiophone pada lantai GF. Ya kita tahu sistem kontrol pada audiophone itu ada pada lantai GF khususnya. Jadi mempunyai 3 instrumen penting itu seperti MD Central Unit, power supply 12 volt, dan digital to access switcher. Kita tahu MD Central Unit itu akan setiap lantai akan dikontrol langsung serta akan diberi inputan daripada MD Central Unit. Dapat disebut sebagai inti dari penghubung atau lebih tepatnya adalah untuk dapat terjadi interkomunikasi antar unit penjaga digital audio sampai ke setiap unit kamar. Jadi setiap pengalokasian pada decoder atas itu juga diatur oleh MD Central Unit. Power supply 12 volt digunakan menghidup MD Central Unit dan decoder pada lantai GF. Jadi gunanya si power supply ini hanya untuk menghidupkan si MD Central Unit, dan nanti terdapat juga power volt 12 volt di atas itu gunanya untuk menghidupkan decoders. Dan kita tahu sendiri gunanya dari fungsi dari digital to access switcher itu yang pada ada access box di lantai GF itu sebagai penghubung antara unit penjaga dengan MDS Central Unit. Junction box audiophone pada lantai 1 yaitu mempunyai 3 instrumen penting, yaitu seperti terminal, decoder, dan papan riser. Terminal untuk menghubungkan dan mengisolasi agar pengkabelan dapat lebih efisien dan aman. Nah, kita kembali lagi kepada cita-cita dari si owner kepada kontraktor adalah keamanan nomor 1, sehingga digunakan suatu terminal, di mana pengkabelan juga akan semakin efisien pada panel-panel yang ada. Kemudian decoder, ya kita tahu tadi decoder itu sebagai pemberi inputan bagi papan riser dalam mengalokasikan alamat audiophone pada setiap kamar. Jadi gitu dah fungsinya. Dan terakhir papan riser, segala pengalokasian serta pemberi input tegangan maupun data untuk setiap kamar. Jadi papan riser yang ada yang persegi panjang ini yaitu disinilah sebagai sistem sambungan pada setiap audiophone, di mana tegangan yang akan masuk juga akan diinput pada kabel berikut. Jadi audiophone itu tidak seperti yang kita bayangkan menggunakan baterai atau satu daya, akan tetapi power supply yang ada pada tiap lantai itu akan langsung disambungkan kepada decoder, dan decoder akan menyambungkannya diserikan kepada papan riser. Sedikit tambahan, terdapat beberapa perbedaan pada tiap lantai yang dimana itu power volt 18 volt DC itu tidak terlampir pada tiap lantai, akan tetapi hanya terlampir pada lantai-lantai setelah 2 lantai. Hal itu dikarenakan kapasitas yang dimiliki pada power volt 18 volt DC itu hanya sebesar 2 lantai berikut, berarti hanya 25 kali 250 kamar. Nah, untuk power volt DC itu bisa mencakup sampai 6 lantai. Jadi di lantai 7 akan dipasang kembali power volt 12 volt DC untuk dapat menghidupkan sebuah decoder. Di samping itu digunakanlah sebuah terminal agar inputan dari tegangan dapat dikirimkan. Pengalokasian sistem audiophone itu dapat disebut juga sebagai programmable communication, yaitu adalah suatu proses pemrograman dalam pemberi inputan alamat sesuai dengan yang ada pada unit masing-masing. Ketika tahap-tahap pembobotan, pemasangan, serta penyambungan terhadap panel, maka yang terakhir itu ada pengalokasian. Jadi ketika pengalokasian ini dibutuhkan 2 orang, karena kita akan membutuhkan orang untuk memprogram di bawah, dan satu lagi itu sebagai pengeriset untuk setiap audiophone. Jadi analogi itu seperti ini. Ketika saya sedang memprogram audio digitalisasi panel pada lantai GF, maka saya akan mengarahkan pada teman saya yang di atas
untuk menusuk tombol kecil pada audiophone reset, artinya mengulang. Jadi ketika saya program, dia kan bunyi titit. Nah, kalau dia sudah bunyi, artinya itu lokasi pada si city panel itu sudah baik, sudah bagus, seperti itu pengelokasiannya. Dan kami itu terakhir ada pembelajaran mandiri. Yaitu pembelajaran mandiri itu mahasiswa kerja praktik dituntut untuk melakukan pengumpulan data pada lapangan. Hasil dari data-data tersebut akan diklarifikasi dengan yang ada pada single line diagram. Jadi kami itu dituntut oleh kepala konsultan kontraktor JCM yang bernama Pak Radina Manik. Di situ beliau mengarahkan kami untuk menyelesaikan laporan dengan pada durasi 1 minggu. Beliau juga memberi kami teori-teori ilmu yang kami dapatkan pada lapangan. Contohnya pada simbol-simbol yang rumit seperti power fault. Kenapa ya 18 volt DC itu hanya ada pada lantai sekian? Kenapa power fault 12 volt DC itu hanya ada pada lantai sekian? Beliaulah yang membantu saya dalam menjawab pertanyaan seperti berikut. Kemudian beliau juga mengarahkan kami untuk bagaimana caranya agar merepresentasikan slide ini dengan baik dan merepresentasikan pada laporan KP yang baik. Kemudian beliau juga mentantang kami, mempertanyakan kepada kami apa saja yang telah dipelajari. Jikalau kami tidak bisa menjawab, maka kami diberi sedikit punishment untuk dapat mengulangnya. Punishment-nya itu tidak seperti yang berat-berat, tapi itu seperti pemacu kami agar kami bisa belajar kembali, mengambil data-data kembali yang penting yang tertinggal pada lapangan. Jadi sedikit menambah kembali, single line diagram itu juga mempunyai suatu kesalahan pada penomoran kamar, dan beliau juga yang mengklarifikasinya terhadap kami. Dan sekian dari presentasi dari saya ucapkan terima kasih.